Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel dengan saya Waode Putri Wahyuni, mahasiswa gizi Universitas Halu Oleo Kendari. Kita ketahui bahwa masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan mereka pada pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit stunting pada masyarakat pesisir. Tetapi sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Status kesehatan masyarakat akan memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia. Generasi yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya akan mengalami kondisi fisik dan psikis yang kurang. Daerah pesisir merupakan salah satu daerah yang memiliki masalah khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Penyebab kurang gizi pada masyarakat pesisir. Yang pertama yaitu tidak tersedianya makanan secara adekuat, sosial maupun ekonomi. Yang kedua, anak tidak cukup mendapatkan makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, pola makan yang salah. Dan yang keempat, adanya kebiasaan, mitos, maupun kepercayaan. Stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tumbuh pendek, stunting memiliki banyak dampak buruk untuk anak. Lantas, apa saja penyebab dan dampak dari kondisi ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyebab anak mengalami stunting. Status gizi buruk pada ibu hamil dan bayi merupakan faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting. Ada banyak sekali hal-hal yang dapat memicu terjadinya gizi buruk. Berikut adalah penyebab gizi buruk pada ibu hamil dan bayi yang masih sering kita temui. Yang pertama yaitu pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janinnya, hal ini akan sulit didapatkan. Yang kedua yaitu infeksi berulang atau kronis. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Selanjutnya yang ketiga yaitu sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Kedua hal ini bisa meninggikan resiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau cacingan. Dan yang keempat yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Kenyataannya, masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Stunting terhadap kesehatan anak. Stunting pada anak dapat mempengaruhi dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal, namun kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah diantaranya yaitu yang pertama, kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Yang kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Yang ketiga, anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker.
Dampak buruk stunting yang menghantui hingga usia tua membuat kondisi ini sangat penting untuk dicegah. Gizi yang baik dan tubuh yang sehat merupakan kunci dari pencegahan stunting. Berikut hal-hal yang harus diingat untuk mencegah stunting. Yang pertama, mengonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Yang kedua, memberikan nutrisi yang baik kepada si kecil seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring bertambahannya usia. Yang ketiga, rutin memeriksa kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Yang kelima, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Menghindari terjadinya stunting memang memerlukan ketekunan dan usaha menyeluruh dari semua pihak. Ingat, tanggung jawab ini bukan hanya milik para ibu loh,